Ya. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Sawangan. Cakep. Kembali lagi ke Buka PR episode 9. Nah, pada episode lalu kan kita sudah membahas tentang iman. Iya. Kalau sekarang kita bakal membahas yang nggak jauh-jauh nih dari keimanan. Kira-kira ya mungkin soal ketuhanan atau waktu. Terkadang juga kita kan merasa bahwa umur yang diberikan tuh merasa singkat, cepat berlalu ya. Dan juga kita terkadang tuh merasa kurang adil dengan apa yang telah diberikan. Sehingga kita tuh pengen kayak nego gitu. Nah, Nego ya? kebetulan juga kita sudah kedatangan kawan-kawan dari kerohanian. Ada wajah baru nih. Mungkin bisa berkenalan pertama nih Kenapa? kan. Oke, nama aja ya. Aman. Oke. Status. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Alden Darmawan, gue dari TI 23. Halo. Oke, mungkin sebelumnya ini ya. Halo semua, mungkin sudah kenal dari episode 7. Nama saya Davin Rifki, saya dari TMD 23. Halo semua. Halo, Bang. Halo, Bang. Oke, mungkin saya Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Putra, biasa dipanggil Rizky. Aku dari TI 24. Salam kenal Halo, semuanya. Rizky. Halo, Bang. Maksudnya foto nggak? Boleh. Konsep boleh lah. Kayaknya dari kemarin juga belum perkenalan. Halo semua, perkenalkan nama saya Faizul Anafauzi, bisa dipanggil Ijul dari TNJ 24. Halo semua. Halo Ijul. Halo. Sepuh nih, guys. Astagfirullahaladzim. Nah, gini dah. Kalau dari materi tadi, Hmm. saya sih di sini mau nanya-nanya nih sama teman-teman ya, Boleh, sama boleh. kakak-kakak nih terutama ya. Pertanyaan paling dasar nih, menurut kalian nih, bisakah manusia tuh menego umur dengan Tuhan? Atau jatah umur yang telah mutlak di tangan Tuhan tuh bisa diubah gitu? Kan kita tahu tuh bahwa itu nggak bisa. Dan kalau nggak bisa diubah, terus apa dong gunanya doa minta panjang umur dan kawan-kawannya sejenisnya? Ada yang mau jawab? Ya, Oke. Jinjap aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Keren nih pertanyaannya. Dalam. Oke. Jadi gini Jo. Kalau kita mulai ke pandangan pribadi ya, aku pakai pandangan agama nih, pandangan agama Islam. Sebenarnya jawabannya jelas banget. Umur itu ketetapan mutlak Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicatat di kitab Lauhul Mahfuz. Dan tidak mungkin lagi kita bisa nego-nego lagi. Ini umur, Bos, bukan harga pasar buah yang bisa ibu-ibu nego gitu. Iya. Iya sih. Lagi-lagi, maaf. Oke, dalilnya, jelas ada di Al-Quran surah Al-Fatir ayat 11 yang artinya tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya kecuali sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Jadi dari Al-Quran ini sebenarnya kita sudah mengetahui jawaban dari Allah SWT. Lalu bagaimana jika orang itu sudah waktu orang itu udah tiba, apakah bisa diperpanjang? Nah, coba ada di Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang artinya setiap umat itu mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya sudah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan juga tidak dapat pula meminta percepatan. Nah, jadi teman-teman, jika waktu atau ajal kita sudah tiba, ya udah, kalian nggak bisa nego-nego lagi tuh, karena itu adalah ketetapan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang tidak bisa diubah, takdirmu. Lalu untuk kenapa tadi dalam banyak doa minta di umur panjang ya? Kenapa tuh? Jadi sebenarnya kalau aku research dari Google ya sama Al-Quran juga, yang kita minta itu bukan sekadar angka umur bertambah, tapi melainkan makna dan keberkahannya. Bayangin nih, umur 40 tahun, tapi isinya penuh manfaat, amal, kebahagiaan. Nah, itu pasti jauh lebih berharga kan dari umur yang 80 tahun, tapi isinya kosong. Iya, benar. Nah, ada sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahmi. Tapi, ada tapinya nih. Menurut para ulama, maksudnya dipanjangkan umur di sini itu bukan kayak ngubah takdir gitu. Terus apa dong? Tapi bisa berarti, pertama, umurnya terasa lebih berkah dan bermanfaat, atau emang dari awal di Lauhul Mahfuz kitab Allah udah dicatat gitu. Kalau orang ini bakal panjang umurnya karena dia silaturahmi. Jadi kayak Allah tuh kayak oke,
dia berbuat baik. Jadi dari awal udah di set dan umurnya 70 tahun. 70 tahun. Iya, 80 tahun karena dia rajin silaturahmi. Kalau kita berpikir, wah orang ini umurnya pendek tapi dia rajin silaturahmi, maka kita bisa percaya kalau orang itu tidak silaturahmi, maka umurnya bakal lebih pendek lagi. Kayak gitu. Udah. Atau ada lagi? Tadi pertanyaannya cuman mutlak atau tidaknya ketetapan waktu Allah, terus sama doa. Iya. Doa. Iya. Oh itu pendapat Jadi dari kalau Mas Rizky ya. Iya. Saudara Rizky itu intinya mutlak sudah ya. Mutlak. yang Mutlak. mana? Tidak berguna, bukan tidak berguna sih. Doa-doa yang kita ucapkan selama ini itu lebih ke bagaimana kita menggunakan sisa umur yang ada. Betul. Bagaimana Allah menggunakan waktu itu untuk berkah dan manfaatnya gitu. Oke. Mungkin itu dari pendapat saya. Mungkin Kalau dari kakak-kakak mungkin ada pendapat lain atau mau menambahkan atau Kalau gue sih sebenarnya setuju ya, karena kan gimana ya, kita bisa lihat kalau misalnya umur orang itu kan nggak bisa ditebak ya. Mau tiba-tiba nanti dia meninggal di umur 120, 130, terus ada juga yang kayaknya sehat-sehat, tiba-tiba sakit, plep rumah sakit dan meninggal gitu kan, kayak tidak tertebak ya, nggak ketebak. Jadi kayak menurut saya sih emang benar, walaupun sains atau medicine ataupun ilmiah sekarang itu sudah sangat membuat umur itu jauh lebih tua di mana zaman dulu gitu ya, zaman nabi-nabi, tapi menurut gua kayak memang Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali. Benar tadi kata Al-Qur'an ya, kayak umur itu hal mudah lah buat Tuhan alam semesta gini gitu ya. Dari Alden gimana, Den? Kalau dari gua sebenarnya setuju sih ya. Tapi kalau di gua tuh lebih ke concernnya dalam proses menuju kematiannya sih. Bukan kematiannya, apa ya? Memperpanjang umur sebenarnya enggak, tapi kayak bisa jadi proses, ya bener sih, proses kematiannya sih. Jadi kayak misalkan nih, ini sebenarnya dari apa namanya, di luar ilmu agamanya. Kayak misalkan nih, lu kan tapi di dalam Islam juga ada, lu kan ibaratnya disunahkan untuk berolahraga kan, sama Nabi ibaratnya disunahkan untuk berolahraga, kemudian punya hidup sehat kan. Nah itu pun juga sebenarnya sebagian untuk kayak dibilang memperpanjang umur enggak, tapi setidaknya bisa untuk mempertahankan lah umur kita, tubuh kita untuk tetap hidup seperti seharusnya gitu kan. Karena seperti yang kita tahu, kayak misalkan di zaman sekarang ini kan ada banyak makanan junk food dan lain halnya yang dimana kita konsumsi, kemudian nanti akan ada penyakit obesitas, diabetes, kemudian malah ibaratnya memperburuk tubuh kita. Dan apakah bisa jadi itu sebenarnya kita mempercepat kalau mempercepat itu gimana kira-kira? Gimana? Ya kan kalau yang bisa kita tahu kan kalau dari segi medis kan yang namanya ngerokok kan kalau nggak salah kan bisa mempercepat ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau proaktif kan dia ibaratnya lebih ke gimana ya, perokok pasif itu lebih bahaya. Iya, lebih bahaya aktif. Nah jadi lebih bahaya pasifnya dong, yang menghirup udara rokok yang dari si aktif ini kan. Kayaknya itu gimana ya, perspektifnya tuh beda-beda sih. Karena ya balik lagi, ketidakmungkinan tuh bisa jadi mungkin aja. Iya, jadi mungkin ya bener, ya apa namanya kan tadi yang gue bilang kayak kelihatan sih sehat-sehat aja, tiba-tiba kan sakit, ketika tiba-tiba sudah mutlak ya. Iya, tiba-tiba sudah diambil. Nah cuman itu tuh jadi kayak pembelajaran di proses untuk menuju kematian itu loh. Jadi dari sehat kemudian sakit, ternyata dia entah karena kebanyakan makan junk food atau mungkin ada kebiasaan satu prosesnya ya gitu. Karena itu tuh jadi kayak ada make sense-nya gitu. Sama aja kan kayak sorry ya, mungkin bisa agak disensor kayak suicide gitu kan. Suicide itu kan kayak ibaratnya menurut kita kayak gimana kalau sebenarnya dia nggak meninggal karena suicide, dia bisa tetap hidup. Tapi kalau yang udah takdirnya, kalau suicide beda lagi sih menurut gua. Kayak sebenarnya di Lauhul Mahfuz misalnya 50 tahun, tapi bro lock out umur 25. Nah itu kata gue sih karena kan memang sudah di Al-Quran bahwa bunuh diri itu dilarang ya?
sesuatu yang ilegal lah, dilarang. sangat dilarang. Jadi Nggak boleh. menurut gue itu kayak udah melanggar perjanjian gitu ya. Jadi makanya untuk yang suicide ini tuh kayak ya benar-benar ditaruh di neraka yang paling bawah karena sudah melanggar apa yang Allah tulis. Mungkin perspektif gue kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Untuk orang yang benar-benar melanggar apa yang Allah tulis ini kan kayak taruh di neraka yang paling dalam. Jadi kalau misalnya mempercepat apa yang seharusnya tidak secepat itu kayak sangat parah menurut saya dan Allah sepertinya ya gitu. Itu balik lagi tuh ke kode dan kodar. Ya. Ya. Kembali Betul. lagi kemana kitanya ya. Ya. Jadi mungkin perspektifnya gini, ada umur yang tidak bisa diubah, umur tua yang sakit dan lain-lain, dan ada umur yang bisa diubah, yaitu yang bunuh diri. Nah tapi kalau umur diubah bunuh diri itu ya masuk neraka. Jadi emang sejatinya apa ya? Ubah sih. Nggak bisa Nggak diubah. Intinya udah. Ah. Oke. Oh ya, tapi pernah mikir gak sih Apa tuh? kayak kenapa pas zaman Nabi Adam dan Iya. seterusnya itu umurnya tuh kayak dikasihnya 1000, kan dibilang 1000 tahun, beribu-ribu tahun. Nah, cuman ketika kesampaian di Nabi Muhammad cuma sampai 63. ya 63. Nabi Muhammad 63. 63. ya 63. 63. Pokoknya di Nabi Muhammad tuh udah nggak ada lagi yang hidup itu sampai Lebih dari. 1000. Iya. Nggak tahu cuman kalau yang Nabi Isa ya seberapa ya umurnya? Iya. Apakah masih 100 sampai gimana gitu? Nggak tahu masih dihitung atau enggak ya. Kayaknya sih mungkin Aku nggak sebatas, saya nggak bisa bilang sebatas legenda ya karena saya belum terlalu research mengenai topik ini, tapi mungkin bisa dibilang kayak ada hubungannya dengan evolusi ya, walaupun Islam tidak menyetujui mengenai evolusi, tapi ya kalau misalnya kita lihat dari sisi ilmiah ya kan katanya dulu ada dinosaurus dan lain-lain. Iya. Wah, kan dulu itu kan gede-gede, umurnya mungkin gede ya. Umurnya bukan gede, umurnya mungkin panjang. Tapi mungkin karena sekian zaman, sekian umur kita semakin manusia kan dulu itu harus lari buat mencari makanan, betul? Iya, lebih produktif gitu Lebih ya. produktif, lebih sehat. Namun sekarang kan kita udah semenjak Teknologi. pertanian kan orang itu nggak semuanya harus lari-lari mencari makanan. Jadi sekian hari manusia itu bisa dibilang walaupun semakin sehat tapi bisa dibilang dalam tanda kutip semakin males ya. Iya. Karena makanan makin gampang Didapatkan dan kita juga sehingga malas. evolusi umur manusia mungkin tidak terlalu panjang. Mungkin begitu, tapi ini mungkin Ya, epic mungkin ya. Mungkin Oke. epic. Wah, Oke, wallahu alam ya guys. yang menarik. Kalau untuk pendapat aku sebenarnya ada 11-12 sama pendapat Bang David. Tapi kalau pendapat aku tentang kenapa manusia dulu itu bisa hidup sampai 1000 tahun itu mungkin ada dalam faktor lingkungannya. Faktor lingkungan kita kan nggak tahu di zaman purba itu faktor lingkungannya gimana. Apakah oksigennya lebih banyak? Apakah makanan-makanannya ada gitu yang lebih sehat gitu. Nah, seiring bertambahnya waktu kan itu kan pasti kan sebelum ada bumi, sebelum ada manusia kan dia hijau ya. Tapi setelah ada manusia pasti kan dia dikeruk-keruk mulu kan sumber daya alamnya kan, yang mungkin pohon-pohonnya bakal banyak yang ditebang. Nah itu mungkin jadi salah satu resiko faktor kenapa umur manusia semakin kesini semakin turun. Kayak average global lifespan manusia aja mungkin sekarang udah berapa tahun ya, tapi lebih menurun dari tahun lalu sih, pas aku baca-baca. Apalagi penggunaan bahan kimia di Iya. zaman sekarang kan sangat Lebih berlebihan banyak ya. di pertanian semuanya. Jadi ini dari faktor biologis dan faktor lingkungan. Keren banget jawaban teman-teman kita ya, kakak-kakak kita luar biasa. Kita mungkin akan maju ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Betul ini boleh nih. Kan kita tuh sadar ya bahwa umur tuh ada batasnya nih, dan kita tuh nggak tahu itu batasnya kapan. Nah, apakah hal tersebut tuh berdampak kepada kesadaran kita dalam kehidupan sehari-hari? Apa malah bikin kita mager? Nanti juga mati gitu. Atau justru malah makin produktif dengan pengen ninggalin suatu legacy, suatu peninggalan ke anak cucu atau kawan-kawan saudara? Siapa dulu jawab? Siapa nih? Gue ya, oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya mindset kita semua akan mati, itu kayak bisa dibilang
sangat negatif ya, karena itu biasanya topik atau pembicaraan yang diangkat sama orang yang bermental depresif gitu. Mungkin ada seseorang yang lagi kena musibah atau kena tantangan yang dia sendiri tidak, secara logika mungkin dia tidak bisa mengerjakan tantangan tersebut kan. Mungkin lagi dikasih pencobaan oleh Allah. Terus kayak dia tidak bisa mengerjakan cobaan tersebut. Nah kan kalau misalnya depresi begitu biasanya pikiran pertamanya adalah ya udah kita semua akan mati gitu kan ya. Ngapain sih mencoba ya kan? Ngapain sih? Ya kan kayak sebenarnya pikiran itu tidak boleh, karena walaupun kita semua akan mati 100% semua, kan Allah sudah berjanji bahwa semua yang hidup akan mati kan. Iya, memang. Nah, menurut saya itu kayak hal atau pikiran yang salah, karena kalau misalnya kita berpikir begitu, ya semua orang harusnya ya nggak usah ngapa-ngapain, tiduran aja sampai mati kan. Kelaparan aja, kehausan, tapi semua orang kerja, makan, minum. Jadi bisa dibilang ya kita kan sudah ada dikasih fondasi dari Allah, kita tinggal menyebar atau mencabang-cabangkan semua tujuan itu. Bagaimana cara kita pergi haji, kita harus punya duit. Bagaimana cara kita punya duit, kita harus kerja. Bagaimana kita harus kerja, kita harus hidup. Bagaimana kita harus hidup, kita harus makan dan minum. Gitu kan? Semua itu bercabang-cabang dan tujuannya adalah ke rukun Islam tersebut. Menurut saya kayak gitu. Oke, dari Maka dari apa? Kalau dari gue pribadi sih sebenarnya untuk konteks keagamaan bisa seperti itu. Cuman kalau dalam konteks mungkin kehidupannya, kalau kehidupan kita dari Nabi pun sendiri, komunitas kita tuh untuk selalu produktif. Ibaratnya di zaman Nabi pun nggak usah di zaman Nabi deh, kalau misalkan kayak di zaman kepemimpinan Umar dulu, kayak Umar melihat ada saudara yang bermalas atau mungkin ibaratnya ini ada yang berisi gitu kan badannya, dia pasti udah langsung negur kayak kurangi banyak waktu gerak agar tidak malas sholat gitu kan. Nah sebenarnya untuk yang paling penting tuh biar kita tuh mengejar dunia, tapi gak cuma dunia doang, akhirat juga gitu. Sebenarnya kayak mengejar dunia tuh bisa dengan banyak cara gitu, kayak apakah kita ingin belajar terus sampai nanti kita dapat pekerjaan yang lebih baik, apakah kita ingin menjadi seorang apa sesuai dengan cita-cita kita, tapi di balik itu tetap kita harus imbangi dengan yang namanya agama, kayak misalkan kita sholat atau mungkin baca Al-Quran, bahkan kayak yang dibilang dapat juga tadi kan sesuai dengan rukun Islam, rukun Islam kita kan. Nah, cuma yang dijadikan yang sangat amat disayangkan sama orang-orang tuh saat ini, mereka tuh terlalu menggampangkan atau terlalu mudah untuk meninggalkan, terutama yang di bagian sholat ini. Nah itu yang menurut gue pribadi itu tuh jadi yang kayak problematisnya iya gitu kan. Apakah gue nggak tahu ada efek sampingnya atau enggak, cuman dari gue sendiri, gue jujur kadang gue masih telat sholat gitu. Nah cuman yang gue pahamin atau mungkin gue pelajarin tuh apakah sholat ini sangat berpengaruh banget sama kehidupan kita. Karena yang gue pelajarin adalah terkadang kalau misalnya kita telat sholat atau mungkin sholat kita lagi struggle nih gitu kan, itu tuh akan berdampak juga ke dalam kehidupan kita gitu. Kalau buat yang Islam ya, gak tau kalau buat teman-teman yang di luar gimana gitu kan. Nah cuman yang menurut gue balik lagi ya itu sih, lebih ke cara kita beribadah dan bagaimana kita bisa menghadapi dunia juga. Karena mau gimana pun juga kita harus realistis sih. Kayak ibaratnya walaupun nih gitu kan dalam agama kita diajarkan untuk sederhana, bukan miskin ya, sederhana. Sederhana ini maksudnya adalah lu punya banyak uang, tapi bukan berarti lu harus campurin dengan membeli hal yang tidak bermanfaat ya. Kan bisa aja lu berikan menggunakan uang tersebut untuk bisa berzakat, bisa bersedekah bisa, atau mungkin lebih baiknya lagi lu gunakan untuk
mempelajari ilmu gitu kan. Kayak sekarang kan ilmu udah banyak yang dimana kita harus bayar kan, dan kita bisa sharing juga ke orang lain gitu ilmu tersebut melalui kita. Itu kan juga salah satu hal yang menurut gua menjadi poin yang sangat bagus gitu untuk kita bisa bertahan hidup gitu. Cuma yang disayangkan itu lagi mindset orang-orang yang saat ini tuh terlalu menggampangkan menurut gua gitu. Emang sholat tuh emang jadi perbincangan utama sih memang. Karena kewajiban, tapi banyak orang yang sengaja miss. Betul nggak sih? Iya, sengaja meninggalkan. Padahal sih Kayak tiangnya itu sebenarnya di sholat. Kalau sholat aja miss, apalagi puasa, apalagi zakat. Dan ibadah yang lainnya. Walaupun udah ngertiin semuanya kecuali sholat, kayak ibaratnya tetap bakal Ambruk. Susah. Karena lu nggak imangin sholat. Gitu. padahal nih kita bicara tentang sholat lagi. Padahal kalau kita beribadah, kita berdoa, kita sholat itu bukan berarti Allah yang butuh kan? Iya, Bukan, kita. tapi kadang kita yang butuh. Padahal kebutuhan Ini ada kita. juga di Quran surah Al-Fatihah ayat 15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Jadi di Al-Quran sudah dijelaskan kita yang perlu Allah. Jadi kenapa ibadah kita sholat itu cuma malas-malesan gitu. Itu sih buat nambahin argumen aja. Iya, betul. Jadi intinya kita harus tetap rajin ya, walaupun kita tahu tuh umur tuh memang udah ada batasnya dan kita tahu kita bakal mati, tapi kembali lagi kita harus sholat ya teman-teman. Kita harus merubah mindset kita, bukannya jadi takut mati, tapi gimana caranya kita bisa hidup yang pantas untuk dikenang dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin mau nambahin mati sih. Justru kalau menurut gue pribadi ya, yang paling bagus tuh orang yang dia tahu dia udah siap mati gitu kan. Ibaratnya gue nggak tahu ciri-cirinya sih, tapi ibaratnya untuk saat ini orang-orang yang siap untuk mati itu tuh dia udah punya Persiapan. amal. Iya, selain amal-amal tuh nggak cuma amal doang sih, tapi lebih ke dia tahu nih suatu saat dia akan mati, tapi dia itu juga mempersiapkan bukan untuk dirinya doang, tapi untuk keluarga juga gitu. Jadi kayak nyiapin kekayaan. Ya anggap kekayaan lah ya, warisan lah ya, ibaratnya untuk anak-anaknya nanti jika dia meninggal di waktu yang nggak seharusnya lah, ibaratnya ya cukup singkat lah gitu kan. Nah itu kan menurut gua tipikal orang yang emang udah siap untuk menghadapi kematian. Nah di situ tuh banyak orang yang menurut gua belum sampai ke sana. Even mungkin walaupun sebenarnya nggak pandang umur ya, justru menurut gua setiap umur harus bisa sih untuk itu. Walaupun ada batasannya kayak di umur berapa baru gitu. Cuman menurut gua semua umur harusnya udah bisa sih untuk begitu. Karena balik lagi ketika membahas soal kematian tuh, gua itu nggak cuma meninggal kemudian dikubur ya udah terus lo bakal dihisap sama Allah, tapi lo akan ada banyak ibaratnya ditanggungkan nanti gitu. Kayak ibarat kalau lo jadi bapak terus lo meninggal, lo nggak menafkahi atau tidak memberikan ilmu kepada anak-anak lo, itu akan menjadi tanggungan Istri juga. betul. Pun kalau lo jadi seorang ibu, kalau misalkan lo meninggal kemudian tidak ya entah anak lu melakukan perbuatan yang tidak baik segala macamnya, itu kan juga bisa terbawa ya, balik lagi kan ke bawah gitu. Setuju. Menurut gua kesiapan untuk menghadapi kematian tuh sebenarnya sangat besar gitu. Tapi bukan berarti orang yang nggak takut mati itu yang nyebrang jalan sembarangan gitu. Iya. Kebanyakan sih yang rata-rata sok nggak bisa meninggal segala macam tuh rata-rata begitu. Contoh-contohnya yang selengean gitu. Iya. Merasa di atas. Padahal ada di tangan Tuhan. Padahal tinggal Kun fayakun. Oke. Wallahu alam. Jadi gimana Mas Ijo? Kayaknya kita udah di penghujung ini. Semangat editor. Oke. Jadi kesimpulannya pada pertanyaan pertama kita
umur emang nggak bisa dinego ya. Udah fix. Udah fix itu. Untuk pertanyaan kedua, kita harus tetap semangat kita harus semangat menjalani hidup dengan hal yang positif. Betul. Untuk yang ketiga, kita bisa bersyukur. Terus apa lagi tadi? Beribadah, refleksi diri dan saling membagikan apa yang kita punya. untuk membuat kehidupan kita lebih bermakna. Ingat itu teman-teman. Kita sudah di penghujung ajaran. Ada kata-kata yang disampaikan? Tidak ada? Mungkin alhamdulillahnya untuk episode kali ini kita mendapatkan upgrade ya. Alhamdulillah dari pihak kita membagikan fasilitas ya, bukan lagi meminjamkan. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk kualitas mungkin kualitas episode 9 ini jadi lebih baik. Kedepannya kita bisa lebih baikkan. Amin. Amin ya Allah. Saya dengar-dengar mungkin dari editingnya ya, mungkin bisa di step up. Ayo tolong editor di Tolong editor ya. Editor ya. Langsung aja. Langsung aja. Tutup aja nih. Tutup aja. Oke. Tutup aja silakan. Oke, jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you guys. Wow.